Marcelo Ferdinand sudah mulai dipercaya oleh pelatih itu untuk masuk dalam DSP walaupun belum mendapatkan menit bermain bersama tim utama ya. Ketika itu Marcelo pernah bermain tetapi di tim reserve-nya ya, di kelompok usia. Nah itu yang sangat disayangkan mungkin ketika Marcelo Ferdinand sudah mendapatkan kepercayaan untuk menembus tim utama, masuk ke dalam daftar susunan pemain, tetapi ya malah ada diganggu dengan agenda timnas yang bahkan itu adalah agenda di luar FIFA gitu ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Persiapan timnas Indonesia untuk menuju Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup Championship 2024 sudah mulai disiapkan, yaitu sudah mulai training camp di Bali tentunya. Tentu dari 33 nama pemain yang dipanggil, ada beberapa nama sudah memenuhi panggilan tersebut dan ada beberapa juga yang belum, karena memang sebagian juga itu adalah para pemain yang bermain abroad di luar negeri, yaitu dari 33 nama pemain tersebut yaitu adalah 7 pemain abroad yang dipanggil, yaitu satunya udah memenuhi panggilan, yaitu adalah Ronaldo Kuateh yang berada di klub Thailand Muangthong United. Jadi dari 33 nama ini 7 pemain abroadnya itu adalah Ronaldo Kuateh, lalu ada Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam bersama Port FC, lalu ada Marcelo Ferdinand, Oxford United, Justin Hubner, Wolverhampton, Ivar Jenner, Jong Utrecht, dan juga Rafael Strijk bersama Brisbane Roar. 4 pemain sudah dipastikan akan bergabung bersama timnas Indonesia, yaitu Ronaldo Kuateh, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, dan juga Marcelo Ferdinand. Mungkin itu akan bergabung sekitar tanggal 1 hari Minggu besok ya. Kabarnya seperti itu. Tetapi 3 sisanya, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan juga Rafael Strijk ini dipastikan batal untuk mengikuti Piala AFF bersama timnas Indonesia. Nah tentu ini menjadi sebuah sebuah kerugian juga mungkin bagi timnas Indonesia, terutama bagi Sintayong. Pastinya nanti Sintayong akan kembali memutar otak apakah ada penambahan pemain atau ada pemain baru yang akan dipanggil lagi untuk menutupi pemain abroad yang tidak bisa tampil gitu ya. Apalagi seperti Justin Hubner itu pastinya tadinya akan menjadi pilihan utama di posisi center back, dan tentu dengan tidak adanya Justin Hubner itu stok dari center back yang dipanggil ada Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Alvan Suaib ya kalau tidak salah. Ada juga beberapa nama lain ya. Pun demikian juga dengan Ivar Jenner ya, yang bermain di posisi gelandang. Jika Ivar Jenner tidak akan bergabung, itu menyisakan Arkan Fikri. Banyak sih sebetulnya di posisi gelandang. Ada Arkan Fikri, ada Raihan Hanan, Ananda Raihan Alip, Victor Detan juga bisa bermain di situ. Banyak sih sebetulnya ya. Sementara Rafael Strijk di posisi penyerang juga batal, walaupun klubnya pernah mengeluarkan statement bahwa jika Indonesia bisa lolos sampai semifinal gitu, pasti Brisbane Roar ini akan melepas. Tapi ya akhirnya sudah dikonfirmasi oleh berita-berita bahwa memang ternyata ketiga pemain ini batal untuk bisa mengikuti Piala AFF gitu. Itu juga sudah dikonfirmasi dari Pak Sumarji katanya ya. Tapi nanti kita lihat ke depannya, ya memang 3 pemain ini kemungkinan kecil untuk bergabung, itu kemungkinan sangat kecil. Justin Hubner pastinya klubnya punya alasan bahwa ini adalah bukan agenda dari FIFA. Begitupun juga dengan klubnya, walaupun di klub kelompok usia atau kelompok umur, pastinya ya di Inggris itu mereka tetap ada kompetisinya ya, dan tetap sibuk apalagi di akhir musim seperti ini. Maka dari itu Justin Hubner
tidak dilepas oleh klubnya dan tidak mendapatkan izin. Pun demikian juga dengan Ivar Jenner, yang kita tahu bahwa Ivar Jenner ini selalu mendapatkan menit bermain dan bahkan selalu dijadikan starter oleh pelatih dari Jong Utrecht di Eerste Divisi atau Divisi 2 Liga Belanda. Ya, walaupun Ivar Jenner ini bermain di Jong Utrecht itu skuad mudanya Utrecht, tetapi lawan-lawan di Divisi 2 ini tentu ya pemain-pemain senior juga, klub-klub Divisi 2 Liga Belanda gitu. Maka dari itu pastinya Jong Utrecht tetap membutuhkan tenaga dari Ivar Jenner, sehingga itu keputusan mereka untuk tidak mengizinkan atau melepas Ivar Jenner ke timnas Indonesia. Ya, begitupun juga sama halnya dengan Rafael Strijk yang akhirnya selalu mendapatkan menit bermain bersama Brisbane, dan hari ini tadi pukul 3 sore klubnya Rafael Strijk Brisbane bermain di Liga Australia melawan MacArthur, dan Rafael Strijk turun sebagai starter. Tadi saya menonton hingga babak pertama itu sudah unggul 2-1 ya, tapi nggak tahu nih kelanjutannya seperti apa. Nah itu, jadi itu mungkin akan menjadi pertimbangan lagi bagi Sintayong dengan batalnya 3 pemain abroad yang akan bergabung ini. Pasti nanti akan berpikir ulang ya, memutar otak apakah ada pemain baru yang dipanggil atau seperti apa nantinya. Nah, selain itu juga ada pro dan kontra atau ada perdebatan mengenai salah satu pemain abroad kita yang dipanggil, yaitu Marcelino Ferdinand. Bagaimana kita tahu bahwa Marcelino Ferdinand ini bermain untuk klub Divisi Championship di Inggris bersama Oxford United, yang kita tahu bahwa pemilik Oxford United itu adalah Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, yang pastinya diizinkan gitu secara apa ya, secara kita tahu ya lobby-lobbynya pasti tidak sesulit para pemain lain gitu, karena memang ada andil ketua umum di situ. Dan kabarnya ya ketua umum izin kepada pelatih Oxford bahwa Marcelino Ferdinand akan mengikuti Piala AFF bersama timnas Indonesia, dan akhirnya diizinkan. Nah tentu ini banyak terjadi pro kontra terutama di media sosial bahwa ya saat ini akhir-akhir ini Marcelino Ferdinand ini sudah mulai masuk ke skuad utama Oxford walaupun hanya sebagai pemain cadangan ya. Marcelino sudah berhasil menembus ke DSP, daftar susunan pemain utama dari Oxford United. Nah tentu itu juga bagian dari proses ya. Kita tahu bahwa ketika kepindahan Marcelino Ferdinand dari Deinze ke Oxford ini benar-benar sangat dinantikan oleh para netizen, para fans, dan bahkan ketika awal-awal pindah, ketika Oxford bermain di Championship, pastinya fans menunggu apakah Marcelino Ferdinand akan masuk ke dalam daftar susunan pemain atau tidak gitu. Ketika tidak masuk tentu banyak fans yang kecewa ya. Tetapi akhir-akhir ini Marcelino Ferdinand sudah mulai dipercaya oleh pelatih itu untuk masuk dalam DSP walaupun belum mendapatkan menit bermain bersama tim utama ya. Ketika itu Marcelino pernah bermain tetapi di tim reserve-nya ya, di kelompok usia. Nah itu yang sangat disayangkan mungkin ketika Marcelino Ferdinand sudah mendapatkan kepercayaan untuk menembus tim utama, masuk ke dalam daftar susunan pemain, tetapi ya malah ada diganggu dengan agenda timnas yang bahkan itu adalah agenda di luar FIFA gitu ya. Seperti itu. Ya kalau misalkan mungkin Marcelino Ferdinand ditahan gitu, tidak dilepas oleh klubnya, ya bisa saja sebelum pergantian tahun ini di akhir tahun bisa saja Marcelino Ferdinand mendapatkan bermain ya sedikitnya beberapa menit gitu untuk bisa merasakan atmosfer dari divisi Championship Liga Inggris ini, seperti itu ya. Tetapi ya itu balik lagi mungkin karena pelatih Sintayong juga membutuhkan tenaga dari Marcelino dan mungkin tidak ada pilihan lain juga. Ya kita tahu bahwa Marcelino Ferdinand di usianya saat ini di timnas Indonesia ya dia pemain terbaik gitu. Sekelas usia dia pemain 20 tahun ya belum ada lagi yang seperti Marcelino Ferdinand yang sudah bisa tampil bersama klub Eropa ya gitu. Ya jadi mudah-mudahan ya semua pemain nanti bisa
memberikan segalanya bagi timnas Indonesia. Ya walaupun kita tahu bahwa kita masih penasaran pastinya dengan Piala AFF ini, timnas Indonesia masih penasaran, begitupun juga fans. Tapi ya dengan saat ini target Indonesia adalah ada yang lebih penting, yaitu kualifikasi Piala Dunia di round 3. Tentu itu juga tidak membuat Indonesia tetap serius gitu di Piala AFF ini, walaupun hanya menurunkan para pemain muda ya. Bahkan PSSI juga memberikan target berikan penampilan yang terbaik gitu, walaupun tidak menyebutkan target juara, tetapi ya pastinya Indonesia tetap serius gitu, karena ya kita masih penasaran bahwa ya harusnya bisa sih kita juara. Tapi kalau misalkan apakah kita perlu, ya gimana ya karena kita ada agenda lain yang lebih penting itu selain dari AFF untuk tahun ini ya, untuk tahun ini. Kalaupun kita bisa gitu, kalaupun kita ingin menjadi juara dan kita bisa menurunkan para pemain senior kita yang bermain di kualifikasi Piala Dunia round 3 seperti Jay Idsos, Ragnar, Tom Hai, Martin Pas, atau Piala AFF itu sendiri digelar di agendanya FIFA, ya mungkin kita bisa saja menjadi juara gitu. Tapi ini adalah jadwal yang ya bertabrakan dengan agenda FIFA, pastinya berat juga gitu, karena ya kita juga berbeda dengan negara-negara lainnya. Negara seperti Thailand itu mengorbankan liganya untuk diliburkan karena mereka juga tidak akan melepas status juara bertahan mereka di Piala AFF tahun ini. Tetapi liga kita tetap berjalan karena sudah berkomitmen. Liga tetap berjalan dan tidak libur. Kalaupun liga libur itu harus mengacu kepada jadwal agenda FIFA atau jeda internasional seperti itu. Dan bahkan juga ada pemain yang cedera juga ya. Ada 3 pemain kalau tidak salah, yaitu ada Zaki Ashraf, Imade Tito, dan juga Arsa Ramadan Ahmad. Nah ini 3 pemain ini dicoret dan dipulangkan oleh Sintayong karena mengalami cedera. Mudah-mudahan pemain lainnya tidak ada lagi yang mengalami cedera, dan tentu 23 nama pemain yang dipanggil nanti itu adalah pemain yang terbaik dan bisa memberikan segalanya untuk timnas Indonesia, bahkan bisa saja menjadi juara dan menjuarai AFF tahun ini ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.